Adakah orang tua yang mengaku cinta pada anaknya tapi tak mau tahu dan tak peduli pada anaknya? Adakah sang kekasih yang mengaku cinta pada kekasihnya namun tak mau tahu dan tak peduli pada kekasihnya? Tidak ada. Cintalah yang menggiring kita pada kepedulian untuk mau tahu dan terlibat pada kemajuan negeri kita. Oleh karena itu, meskipun dihina, diejek, dan dicaci, cukup pegang erat semua yang sakral itu, saudaraku. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS tahun 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Golongan 3, Angkatan 33, Kelompok 2, Subkelompok 1, yang terdiri dari Bayu Pratama, Armiatul Wahidah, Nindya Paikotun Nabilah, Seri, dan Reni Yusmanida. Di awal cuplikan video tadi, kalian sudah pasti tahu siapa sosok anak muda milenial nasionalis tersebut. Ya, Sherly Anapita Rahmi, yang namanya sudah tidak asing lagi di telinga warganet, terutama kalangan anak muda, yang terbangun atas motivasi-motivasi yang diberikannya. Nah, pada kesempatan ini, kami akan membahas biografi singkat dari Sherly Anapita Rahmi. Sherly Anapita Rahmi lahir di Aceh pada tanggal 12 September 1992. Nama Sherly Anapita belakangan hangat diperbincangkan setelah ia tampil menyampaikan argumen kritisnya di sebuah stasiun televisi pada pertengahan tahun 2019 lalu, sehingga perhatian publik mulai tertuju padanya. Apakah pemindahan dan pembangunan ibu kota di wilayah baru ini menjadi program yang paling mendesak untuk dilakukan? Wanita berpendidikan tinggi. Sherly menempuh pendidikan sejak SD hingga SMA di Yayasan Pendidikan Arun Aceh. Lalu, dia menyelesaikan studi S1 Hubungan Internasional pada tahun 2014 di Universitas Paramadina, Jakarta, dan sekarang menjadi dosen tidak tetap di universitas tersebut. Setelah itu, dia kemudian mendapatkan beasiswa S2 ke Australia hingga akhirnya menyandang gelar Master of Social Impact dari Swinburne University of Technology, Australia. Sherly Anapita Rahmi memiliki segudang prestasi baik di bidang akademis maupun non-akademis. Di antaranya, Sherly berhasil menorehkan sebagai lulusan terbaik di SMP Yayasan Pendidikan Arun Aceh pada 2007. Pada tahun 2010, Sherly menjadi lulusan terbaik ketiga di SMA pada yayasan yang sama, dan juga menjadi the most achievable student for North Aceh. Di tahun 2013, ia menjadi runner-up I Am President Berita 1 TV, di mana reality show ini mengajak generasi muda untuk menuangkan gagasan mereka jika terpilih sebagai presiden di tahun 2030. Pada tahun 2018, dia pun mendapatkan penghargaan oleh Australia Award Scholarship dan Best Delegate Asia World Model United Nations in South Korea. Di bidang keagamaan, Sherly berhasil menjadi finalis Bidlecil 4 yang diselenggarakan oleh LaTV Indonesia, juara 1 Syarhil Quran MTQ tingkat Langsumawe Aceh Utara pada tahun 2008 dan 2010. Pada 2012, dia menjadi finalis of Dai Muda Pilihan Antv implemented by Antv Indonesia, dan juga menjadi finalis of Panel Discussion in National Conference Quran Contemporary Study Sunan Kalijaga University, Yogyakarta. Sherly pun aktif mengikuti berbagai perlombaan seperti pidato dan karya tulis sejak SMP sampai kuliah. Selain itu, sebagai pramuka, Sherly tercatat sebagai anggota Dewan Kerja Nasional
berangkat dari Kuarda Nangro Aceh Darussalam sejak tahun 2012 hingga 2018. Prestasi yang diraihnya selama menjadi pramuka yaitu Second Best Paper of National Paper Competition in Kendari, Best Performance in International Culture Day in Laguna, Philippines, and Leader of Pasukan Garuda Putri Indonesia in Asia Pacific Region in Los Banos, Philippines. Kesuksesan Shirley hingga saat ini merupakan hasil kerja keras dan semangat yang tinggi dalam menggapai mimpi-mimpinya. Bawa perubahan dan tidak hanya berperan sebagai penikmat belaka. Shirley adalah seorang influencer yang sudah dikenal luas pada media sosial seperti Instagram, Twitter, hingga YouTube. Jumlah pengikutnya di akun Instagram sudah mencapai 2 juta, di Twitter 30,7 ribu, dan YouTube sebanyak 448 ribu. Tentu jumlah yang tidak sedikit. Hal ini membuktikan bahwa Shirley sangat berpengaruh di media sosial, baik bagi para followers maupun subscribernya. Konten-konten yang dibagikan oleh Shirley di akun media sosialnya pun tak luput dari sorotan. Ia sangat aktif dalam memberikan opini-opini terhadap masalah politik dan sosial di Indonesia. Dan ia juga sangat antusias dalam memberikan motivasi sebagai motivator dalam acara kepemudaan. Karena menurutnya, pemuda banyak memiliki kelebihan, baik dari energi, waktu, dan keingintahuan. Ia sangat berharap anak muda dapat terus mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya agar dapat membawa perubahan bagi Indonesia dan tidak hanya berperan sebagai penikmat belaka. Tentu sebagai influencer muda, Shirley Annavita memiliki kapabilitas dan memiliki nilai-nilai dasar nasionalisme yang tinggi. Sering sekali kita melihat Shirley mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa merugikan rakyat dan berani menyerukan kebenaran. Hal ini menunjukkan ia adalah seorang yang memiliki integritas yang tinggi. Saat menjadi pembicara Gebiar Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Shirley Annavita menyebutkan, pemuda saat ini dapat membuktikan dirinya dengan karya dalam menerapkan Pancasila. Menurutnya, sikap-sikap yang ada dalam Pancasila bisa diterapkan berasal dari hal kecil dan dari diri sendiri. Seperti melihat kondisi saat ini, di mana pemuda bisa menerapkannya dalam berselancar di dunia maya, yaitu dengan tidak diam saja saat melihat konten-konten hoaks dan menyimpang bertebaran. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa Shirley memiliki nilai sikap persatuan dengan mengajak anak muda untuk mengamalkan Pancasila mulai dari hal kecil, seperti tidak cepat termakan hoaks agar tidak terpecah belah. Ia juga memiliki nilai religius terbukti dengan prestasi yang didapatnya di bidang agama. Dan ia memiliki sikap tolong-menolong yang dilihat dari postingan Instagramnya, yaitu ia aktif dalam kegiatan kemanusiaan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Contohnya, seperti ia aktif dalam menyerukan dukungan untuk pembangunan Masjid Istiqlal Indonesia yang ada di Palestina. Shirley juga memiliki nilai nasionalisme, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ia membuktikan pengabdiannya ke masyarakat dengan ilmu yang dimilikinya dan dibagikan pada banyak orang melalui Shirley Enlightenment Academy SEA Indonesia, yakni Sekolah Public Speaking yang ia dirikan pada awal Agustus 2019 di Makassar. Kami ASN Indonesia siap menjadi ASN yang berakhlak. Kami ASN Indonesia siap menjadi ASN milenial yang berintegritas. Kami ASN Indonesia siap memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kami ASN Indonesia siap melayani bangsa dengan sepenuh hati. Kami ASN Indonesia siap menjaga keragaman bangsa. Karena kita Indonesia, kita Pancasila.